Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruhmiatus Salihah. Ingin mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tentang mazhab Syafi'i yang diberikan oleh dosen pengampu Nurul Rahmawati SPD MHI. Secara mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i nama aslinya adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Namun kita biasanya memanggil Imam Asy-Syafi'i. Beliau mendapati julukan Nasyi al-Hadis atau pembela sunnah Nabi. Nasabnya bertemu dengan kakek Rasulullah SAW, yakni Abdul Manaf. Pemikiran fikih mazhab ini diawali oleh Imam Syafi'i yang hidup pada zaman pertentangan antara aliran Ahlul Hadis dan Ahlul Ra'yi. Ahlul Hadis adalah cenderung berpegang pada teks hadis dan Ahlul Ra'yi adalah cenderung berpegang pada akal pikiran atau ijtihad. Imam Syafi'i mulanya belajar kepada Imam Malik sebagai tokoh Ahlul Hadis dan Imam Muhammad bin Hasan Haisabani sebagai tokoh Ahlul Ra'yi yang juga murid Imam Abu Hanifah. Beliau juga belajar dari banyak ulama-ulama Hijaz. Imam Syafi'i kemudian pergi ke Irak untuk mempelajari istinbat yang digunakan oleh para fiqaha di sana. Setelah itu, beliau mulai merumuskan aliran atau mazhabnya sendiri, yang dapat dikatakan berada di antara mazhab sebelumnya, yaitu mazhab Hanafi dan mazhab Maliki. Menurut metodologi, Imam Syafi'i mulai mendirikan mazhabnya sendiri. Beliau menyusun mazhabnya berdasarkan hadis dan qiyas. Metodologi yang digunakan Imam Syafi'i merupakan hasil kolaborasi dari ilmu hadis yang dipelajari dari hal di Hijaz dan para ahli qiyas di Irak. Kedua ilmu tersebut dikolaborasikan oleh beliau sebagai dasar mazhabnya, yakni mazhab Syafi'i. Periode mazhab Syafi'i. Periode pertama Mekkah adalah periode pertama Imam Syafi'i berkiprah pada dalam bidang fikih. Di Makkah, Imam Syafi'i mendalami dalil-dalil Al-Quran dan menghimpun berbagai hadis. Kitab Ar-Risalah adalah buah karya Imam Syafi'i selama periode Makkah yang sengaja ia susun atas pemerintahan Abdurrahman Al-Mahdi. Periode kedua, Imam Syafi'i datang ke kota Baghdad pada tahun 195 Hijriah. Dia tinggal di sana selama kurang lebih 3 tahun. Pada masa ini, Imam Syafi'i mulai mengeksplorasi berbagai pendapat ahli fikih yang semasa dengannya, pendapat dari para sahabat dan tabi'in. Periode ketiga, Imam Syafi'i menghabiskan periode ketiga ini setelah dia pindah ke Mesir pada tahun 199 Hijriah. Di sana dia menetap selama 4 tahun hingga wafat. Di sanalah Imam Syafi'i mengalami kematangannya. Dasar-dasar pemikiran Imam Syafi'i. Dasar-dasar mazhab Syafi'i dapat dilihat dalam kitab Ushul Fiqih Ar-Risalah dan kitab Fiqih Al-Um. Dasar-dasar mazhab yang pokok ialah berpegang pada hal berikut. Pertama, Al-Quran. Imam Syafi'i pertama sekali selalu mencari alasan di Al-Quran. Sunnah. Imam Syafi'i sangat kuat pembelaannya terhadap sunnah sehingga ia dijuluki Nasi as-Sunnah atau pembela sunnah. Ijma. Ijma yang diterima Imam Syafi'i sebagai landasan hukum adalah ijma para sahabat, bukan kesepakatan seluruh mujtahid pada masa tertentu terhadap suatu hukum, karena menurut halnya seperti ini tidak mungkin. Keempat, qiyas. Dalam Ar-Risalah disebut sebagai ijtihad apabila dalam ijma tidak ditemukan hukumnya. Karya-karya mazhab Syafi'i. Kitab Al-Um. Dalam kitab Al-Um lebih dari 140 bab, wallahu a'lam. Dinilai dari kitab At-Tarah, masalah bersuci, kemudian kitab As-Salah, masalah salat. Bersama dengan kitab Al-Um dicetak pula kitab-kitab lainnya, yaitu kitab Jima'ul Ilmi, kedua kitab Itbatul Ijtihad, ketiga kitab perbedaan antara Imam Malik dan Imam Syafi'i, keempat kitab Ar-Rad ala Muhammad bin Hasan. Kitab Ar-Risalah Al-Jadidah. Di dalam kitab ini, Imam Syafi'i berbicara tentang Al-Quran dan penjelasannya. Beliau mengemukakan bahwa banyak dalil mengenai keharusan berhujjah dan berargumentasi dengan As-Sunnah. Kitab-kitabnya, Kitab Al-Musnad, Kitab As-Sunnara, Rad Al-Ala Al-Barihimiyah, Kitab Mihnatusi Imam As-Syafi'i, dan Kitab Ahkamul Al-Quran. Sekian presentasi kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.